Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basirah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan yang Allah titipkan kepada dirinya kecerdasan ruhani dan akal fikir, semestinya dia telah mampu mengenal dan memahami akan rahasia dirinya, bahwa sesungguhnya akan rahasia dirinya itu adalah tajalli, bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah tajalli, bahagian daripada diriku, kata Allah. Jikalau Allah telah mengutarakan dan membukakan akan rahasia diri kita ini adalah tajalli min tajalliyatillah, bahagian daripada rahasia diri Tuhan itu, tentunya kita telah mampu mengenal, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Pertemuan dan perjumpaan serta penyaksian kita dengan Allah itu di alam dunia ini, Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita, adalah penyaksian yang betul-betul nyata, yang betul-betul terang, jelas, seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Jikalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, mampu memandang yang jelas dan yang wujud, maka Allah itu lebih nyata lagi, lebih terang lagi, dan lebih wujud lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, Bapak Ibu, kalaulah mata Ustadz ini mampu memandang tiang ini, bahwa tiang ini adalah wujud nyata dan terang, maka sesungguhnya Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih wujud lagi dibandingkan nyata, terang, dan wujudnya tiang ini. Begitulah Allah membukakan akan rahasia dirinya kepada kita ini, karena kita ini bahagian daripada dirinya. Apa kata Allah? Huwal awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Aku ini adalah diri yang awal. Awalnya aku itu tiada ujungnya, tiada permulaannya. Karena Allah itu adalah diri yang awal, awalnya itu tidak ada ujungnya atau permulaannya, maka disitulah letaknya bahwa sesungguhnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia ada bukan karena diadakan, namun segala yang ada ini dialah yang mengadakan. Karena dialah diri yang awal itu. Namun diri dia yang awal itu adalah diri yang mutlak sebenarnya. Dikatakan dia diri yang awal itu adalah diri yang mutlak karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya yang wujud, yang nyata, terang dan jelas,
maka diri yang lain selain daripada dirinya yang wujud nyata dan terang serta jelas, maka itu tiada lain adalah kenyataan akan kewujudan dirinya semata-mata. Disinilah letaknya Allah itu adalah ahad. Ahadnya itu adalah tunggal, tunggalnya itu tidak berbilang. Maka untuk mengenal diri yang awal itu, hendaklah kita mengenal namanya yang akhir. Disitulah dia mengatakan huwal awalu wal akhir, bahwa yang akhir itulah tempat memandang kenyataan daripada diri yang awal itu. Ketika kita telah mengenal bahwa dirinya adalah yang awal dan melihat yang awal itu adalah kepada yang zahir, maka ketika itu pula lah Allah mengutarakan akan rahasia dirinya wa zahir wal batin, bahwa dirinya itu adalah nyata, dirinya itu adalah terang dan jelas. Nyata dan terangnya serta jelasnya diri Allah itu tiada berbentuk dan berupa. Walaupun diri Allah itu tiada berbentuk dan berupa, laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis, namun segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah kenyataan wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Karena memang dia yang awal dan dia yang akhir, dan dia pula lah yang zahir dari segala wujud dan segala bentuk dan rupa ini. Wal batin, dan dia juga adalah diri yang batin. Maka diri yang batin, walaupun dia itu batinnya tiada tersembunyi, karena dia telah nyata dari segala yang ada. Maka segala yang ada ini, segala yang zahir ini, segala yang wujud ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Siapa yang mampu mengenal bahwa diri yang wujud, diri yang nyata dan zahir itu, itulah sebenar-benarnya diri yang batin? Tentu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya Allah katakan, "Pamayahdi fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk akan dirinya, aku bukakan tabir rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang paham dan mengerti siapa aku dan siapa dirinya. Ketika dia paham dan mengerti siapa dirinya, disitulah dia memahami dan menyadari sesadar-sadarnya bahwa aku ini betul-betul akhata binnas. Aku ini telah wujud, aku ini telah nyata, aku ini telah meliputi akan dirinya yang zahir dan yang batin. Zahirnya aku itu tidak di luar, batinnya aku pun juga tiada di dalam. Apa maknanya dia zahir tidak di luar, dia batin tidak di dalam? Karena dirinya itu akhata binnas, dirinya itu telah meliputi wujud yang zahir dan wujud yang batin. Disitulah kita mesti mampu memahaminya, bahwa dirinya itu jauhnya yang tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan. Karena bikuli syai'in muhit, karena dirinya itu telah meliputi akan segala sesuatu yang awal, akhir, zahir dan batin. Dan sesungguhnya yang awal, akhir, zahir dan batin itu tiada lain aku itu, kata Allah. Maka sebagai seorang hamba yang telah Allah berikan ketajaban rohani untuk menilik, menyilau, dan menyentar ke dalam hatinya, tentunya dia telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu nyata pada alam dan sempurna akan dirinya ini. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Apa kata Rasul kepada kita? Innakum satarawna rabbakum ayyana, bahwa sesungguhnya kamu betul-betul akan melihat dan menyaksikan akan Tuhanmu itu betul-betul nyata, terang dan jelas. Namun untuk melihat diri Allah yang wujud, untuk menyaksikan diri Allah yang nyata,
untuk memandang diri Allah yang jelas terang seterang-terangnya itu, maka ada jalannya, ada caranya untuk memandang dan menilik itu. Bagaimana cara Nabi mengutarakan, menghantarkan bahwa diri kita itu mampu memandang wujud diri Allah yang nyata, yang lebih nyata dari segala alam dan lebih terang daripada sekalian diri kita ini. Pesan Nabi kepada kita untuk menghantarkan diri kita itu mampu memandang Allah wujud yang nyata dan yang terang itu. Wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah akan dirimu, ketahuilah oleh dirimu bahwa kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu dan bisa memandang Allah yang wujud. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu memandang Allah yang nyata, yang terang dan jelas itu. Hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mengalami proses namanya mati. Kalau kita telah betul-betul pada diri kita ini telah mengalami namanya proses mati, maka ketika itulah kita mampu memandang Allah yang wujud, Allah yang terang, Allah yang nyata, senyata-nyatanya itu. Artinya apa? Lena mua Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau lena mua Bapak Ibu berhenti jadi orang, alai bisanya Bapak Ibu mencari Tuhan yang wujud dan yang nyata itu. Apabila Bapak Ibu mau keluar dari diri sendiri, tidak ada lagi namanya keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang wujud. Sadar kita bahwa diri kita ini di hadapan Allah. Diri kita ini adalah tuli. Diri kita ini adalah buta. Diri kita ini adalah bisu, bodoh, lemah, papa, dan mati. Maka ketika itulah sebenarnya Bapak Ibu mampu memandang Allah yang lebih nyata daripada alam, yang lebih nyata daripada segala yang nyata. Karena segala yang nyata, segala yang wujud, itulah sebenarnya kenyataan dan kezuhiran dirinya yang maha nyata itu di atas segala kalanya. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menilik ke dalam diri ini, supaya Allah yang wujud dan yang nyata itu betul-betul paham dan mengerti kita, bahwa tiada lain kenyataan dan kewujudan dirinya itu telah sempurna nyatanya, senyata-nyatanya pada diri kita ini. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, kata Allah. Aku ini telah nyata dan telah wujud pada dirimu. Bahkan kewujudan dirimu itu, itulah bukti kenyataan akan diriku. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kalau Allah sudah membukakan akan rahasia itu kepada diri kita, Allah telah membukakan tabir kegaiban akan dirinya kepada diri kita, lalu kita tidak mampu memandang Allah yang wujud yang nyata itu pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita. Itu disebabkan karena ruhani kita itu dalam keadaan zulumat. Itu disebabkan karena ruhani kita ini dipermainkan oleh dunia, diganggu, ditawan dan dirantai oleh akal fikir, nafsu dan dunia itu. Maka supaya kita mampu melihat, menyaksikan akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada diri kita ini, maka kita mesti membersihkan akan rohani kita. Kita mesti mampu membuat, membongkar, merobohkan hijab dan dinding yang menghalangi akan rohani kita itu untuk memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah itu pada diri kita. Kita mesti keluar kita dari diri kita. Karena dirilah yang sebenarnya yang menjadi hijab yang sangat tebal. Diri kita inilah sebagai hijab yang sangat kokoh untuk memandang akan kewujudan dan kenyataan Allah itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka disinilah Nabi mengajarkan kita, membimbing dan menuntun umatnya itu, supaya umatnya itu betul-betul
mau keluar daripada keakuan dirinya. Sehingga ibadah yang kita lakukan nantinya betul-betul ibadah yang sudah sampai pada maqam musyahadah. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, setidak-tidaknya kalau ibadah kita belum sampai kepada maqam musyahadah, minimal pada maqam muraqabah. Supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang nikmat. Merasakan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu yang sudah sempurna pada diri kita ini. Inilah Bapak Ibu, malam ini kita akan mencoba membukakan akan rahasia diri kita ini, sehingga kita tahu namanya seakmal diri dan sejati diri, sehingga Allah yang kita cari itu tidak lain sudah nyata pada diri kita ini. Jadi ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu ya, mesti kata Ustadz ya, mesti sampai kepada puncak musyahadah. Kalau tidak sampai kepada puncak musyahadah, minimal setidak-tidaknya pada maqam muraqabah. Jadi ibadah kita itu mesti sampai ya pada maqam musyahadah, penyaksian diri kita ini kepada Tuhan. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengutarakan dan menyatakan kepada umat ini, kepada kita semua, innakum satarawna rabbakum iyana. Ini dasarnya Bapak Ibu. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu, kamu akan memandang Rabbmu, kamu akan menyaksikan Rabbmu itu iyana. Iyana ini betul-betul terang, betul-betul nyata, betul-betul jelas, sejelas-jelasnya. Ya. Kalaulah papan tulis ini nyata, papan tulis ini terang, maka kita Bapak Ibu memandang Allah itu lebih nyata lagi, lebih terang lagi dibanding nyata dan terangnya papan tulis ini. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada apa yang dipandang oleh mata. Begitulah Rasul itu membukakan akan rahasia kewujudan dan kenyataan Allah itu pada sekalian alam dan sempurna kepada diri kita ini. Namun bagaimana supaya Bapak Ibu, kita yang hadir ini mampu menyaksikan Allah yang nyata, lebih nyata daripada papan tulis ini. Allah yang wujud, lebih wujud dari segala yang ada ini. Ini yang dituntun oleh Nabi kepada kita. Apa kata Nabi? Innakum lantaro rabbakum hatta tamut. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa, kamu tidak akan pernah mampu memandang Rabbmu itu, menyaksikan Tuhanmu itu yang nyata, yang wujud, yang terang, yang jelas, lebih nyata, lebih wujud, lebih terang dan jelas daripada papan tulis ini, dari sekalian alam ini, hatta tamutu, sehingga dirimu itu betul-betul mengalami proses namanya mati. Rupanya syarat untuk melihat Allah itu Bapak Ibu, syaratnya mesti mati lebih dahulu. Ya, berhenti Bapak Ibu jadi orang, keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Siapa yang mau berhenti jadi orang, mau dia keluar dari dirinya sendiri, ketika itulah dia mampu menyaksikan Allah yang nyata senyata-nyatanya daripada alam dan diri kita ini. Lalu mati yang bagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasul? Mati itu ada dua Bapak Ibu. Nah, lihat. Mati untuk bisa bermusyahadah dengan Allah ini ada dua. Ya. Ini mesti kita lakukan.
Kalau kita itu betul-betul ingin bermusyahadah juga dengan Allah, melihat Allah itu lebih nyata daripada tubuh ini ya, lebih terang daripada alam ini, mesti kita melalui namanya proses mati. Nah, mati yang pertama ini disebut namanya mati secara zohir. Mati secara zohir, inilah yang dikatakan mati secara syariat. Jadi mati secara zahir, mati secara syariat, yang mati itu adalah tubuh kita ini. Yang kedua adalah mati secara batin. Mati secara batin, inilah yang dimaksud mati secara hakikat. Mati secara hakikat itu yang mati itu adalah keakuan akan diri yang nyata pada ruh ini. Jadi kita mesti mengalami proses mati secara zahir, mati juga secara batin. Kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Nah, mati secara zahir atau secara hukum syariat itu mati telah habisnya usia umur. Telah sampainya usia umur yang telah ditakdirkan Allah itu kepada diri kita. Ya. Makanya Nabi telah memberikan gambaran, prediksi bahwa umur kita ini kata Rasul, ya. Sesungguhnya umur umat ini, a'mar ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatnya Rasulullah itu berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yajuzu zalik. Ada yang melebihi 60 sampai 69, ada yang melebihi 70 sampai 89. Tapi sedikit kata Rasulullah. Ustaz tak terbayang kalau melihat Pak Ardi ini ya 60 tahun ke depan, entah gimana lah, entah apa bisa juga megang-megang kamera itu atau tidak nanti itu. Ada yang lebih, tapi sedikit kata Rasul. Makanya mati secara zahir ini Bapak Ibu, lepasnya ruh itu meninggalkan cangkangnya. Keluarnya ruh itu meninggalkan casing ini, jasmani ini. Itu yang disebut namanya mati secara zahir. Ketika telah mati secara zahir, keluar ruh melepaskan cangkangnya. Apabila dia tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya juga dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan Tuhan. Walaupun dia dimandikan orang, dikafani orang, disolatkan orang, ya. Bahkan dikatakan oleh umat, oleh jamaahnya adalah almarhum, namun kalau dia tidak mengenal akan Allah yang menjadi akan rahasia dirinya, bukan almarhum gelarnya Bapak Ibu, tapi al-mal'un. Jadi gelarnya yang didapatkan itu bukan almarhum, akan tetapi adalah al-mal'un. Kalau almarhum itu yang dirahmati. Jadi yang dirahmati itu adalah orang yang telah mengenal Allah yang nyata dan sempurna pada dirinya. Namun kalau dia tidak mengenal Allah yang nyata sempurna pada dirinya, walaupun di waktu matinya disebut almarhum, hakikatnya dalam pandangan Allah dia itu adalah al-mal'un, yang dilaknat Tuhan, yang dikutuk Tuhan. Karena semasa hidupnya dia telah merampok hak Allah itu. Semasa hidupnya dia telah berbuat ria di hadapan Tuhannya. Di mana letaknya selama hidupnya dia telah berbuat ria? Pamer kepada Allah. Dia merasa dirinya yang beramal. Dia merasa dirinya itu yang melihat. Dia merasa dirinya itu yang mendengar. Dia merasa dirinya itulah yang berkudrat dan berirodat, bergerak dan diam itu. Disitulah dia dikatakan dia telah pamer di hadapan Tuhannya. Makanya orang yang pamer di hadapan Allah karena dia tidak mengenal akan rasa dirinya, mati dia tetap disebut namanya al-mal'un.
Di waktu hidup juga, sebelum mati juga mendapatkan gelar al-mal'un. Jadi bukan mati habisnya usia umur untuk bisa menyaksikan Tuhan. Ya. Bukan mati habisnya usia umur syarat untuk bermusyahadah dengan Allah. Bahkan sebaliknya, orang yang mati tidak bermusyahadah dengan Allah, orang yang mati tidak mengenal Allah, itulah sebenarnya orang yang buta, itulah sebenarnya orang sesat itu. Apa kata Allah itu? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan tersesatlah akan jalannya. Tentunya yang dikatakan Allah orang yang tersesat jalannya itu nanti di akhirat. Bukanlah orang yang buta mata yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati yang ada di dalam dada. Itu maknanya, siapa yang tidak bermusyahadah dengan aku, siapa yang tidak berlikok dengan aku, tidak mengenal aku, tidak menyaksikan aku, tidak bermuajahah dengan aku, itulah sebenarnya orang yang buta. Orang yang buta itulah orang yang tersesat, dan orang tersesat itu tempatnya tiada lain adalah di neraka. Jadi bukan mati secara zahir, bukan mati habisnya usia umur, namun yang dikehendaki oleh Nabi kepada umat untuk menyaksikan Allah itu adalah mati secara batin, mati secara makna hakikat. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan dirimu sebelum dirimu mati, matikan dirimu sebelum habisnya usia umur. Mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel. Ya. Matinya sebelum datangnya Israel, sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya kematian dan ajal itu maknanya matikan rasa keakuan dirimu. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat wujud. Ini maksudnya. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat sama. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat basar. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat kalam. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat ilmu, yang bersifat qudrat, yang bersifat iradat, dan bersifat hayat. Inilah yang mesti kita matikan, akan rasa keakuan diri kita, jikalau kita ingin bermusyahadah dan berlikok dengan Allah. Tentunya memahaminya dengan rasa, Bapak Ibu. Rasu dibawa naik, presu dibawa turun, rasu yang dirasui. Dengan rasa mengambilnya. Meniliknya ke dalam hati, menyenternya ke dalam diri. Ya. Alun dipegang, Bapak Ibu. Alun dikako, alun diawai, ala terasunya, Bapak Ibu. Ya. Ibu-ibu
makan asam, apa-apaku yang mengerinya mah. Bayangkan tuh ah. Ibu-ibuku yang makan asam, apa-apaku yang mengerinya mah lele-lele wah. Hah? Pudua lampu malam kau bacarikan lilin. Alun lilin tu bayi duit kan apinya oleh bapak ibu. Alanya tu tarangnya di hati gua. Itu masih ustaz tuh. Lilin lah tahu kan? Belum lilin tu dihidupkan lagi apinya di dalam hati bapak ibu. Di dalam rohaninya bapak ibu betul-betul telah terang, telah nyata seterang-terangnya api itu. Ini yang ustaz maksud. Alun dikakuk leh tahu. Alun dipegang, alun dikakuk, alun diawai leh doh. Alun diresek leh doh. Ala terasunya tu tu maksudnya tu memandangnya dengan iku. Ndak dengan iku bapak ibu, kalau dengan iku pandang-pandang laleknya bapak ibu. Payah lalu angin kepalunya tu mah. Habis kau ngecek seorang saya tu mah manggigau kawan tu. Iya, manggigau kawan tu. Jauh-jauh datang dari Malaysia, Singapura, pulang ke Malaysia mengapa? Ngecek seorang saya. Paning aku. Tak bisa dengan ini. Dengan ini, maka sakitnya itu di sini bukan di sini. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya bapak ibu, ruhaninya bapak ibu yang telah mendapatkan cahaya nur ilahi, yang telah tertanam nur ke dalam hati. Maka hati bapak ibu itulah kata Rasul, taubahnya seperti sebuah cermin, seperti sebuah kaca. Cermin dan kaca yang bening, kaca yang bersih, kaca dan cermin yang sudah glowing. Kalau kaca itu dah bening, kaca itu dah bersih, kaca itu dah glowing, sudah masuk nur hidayah Allah ke dalam hati, tajalla rabbahu. Maka ketika itulah bapak ibu mampu menyaksikan Allah itu senyata-nyatanya, seterang-terangnya, lebih nyata dari segala yang ada ini, lebih terang dari segala yang wujud ini. Kalau mata ini mampu memandang tembok itu nyata, wujud dan terang, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang lagi dibandingkan nyata dan terangnya tembok yang kita pandang dengan mata ini. Inilah yang dikatakan Allah, maka zabal fuad maro'a. Hatinya bapak ibu tidak akan pernah dusta dari setiap apa yang dipandangnya. Kenapa hati ini tidak akan pernah bohong apa yang dilihatnya? Karena hati ini telah mampu membuka akan rahasia kewujudan Allah. Karena Allah lah yang bersifat wujud. Allah itulah yang tunggal, Allah itu yang ahad. Allah itulah yang awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi itu. Jadi syaratnya mesti mati rasa keakuan diri. Kalau belum mati rasa keakuan diri, itu tandanya bapak ibu itu masih hidup namanya. Masih jadi orang juga baru namanya kata Ustaz. Ini yang dikatakan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau masih merasa dirimu itu yang wujud, engkau masih merasa dirimu yang bersifat sama basar kalam, ilmu kuda iradat dan hayat, maka engkau tak kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, bila engkau tidak lagi merasa bahwa engkau itu yang bersifat wujud, tidak lagi engkau merasa bahwa diri engkau itu yang bersifat sama basar kalam, ilmu kuda iradat hayat, disitulah kamu bisa mengenal akan aku. Karena yang sebenar-benar wujud, senyata-nyatanya, tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalau Allah yang bersifat wujud senyata-nyatanya, seterang-terangnya, wujudnya itu mutlak bapak ibu, mutlak. Tidak ada wujud yang lain. Hanya dia cuma semata-mata.
Yang songgok kok Bapak Ibu itu yang songgok yang sebatang nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia yang mutlak, dia yang semata-mata ada. Kalau dia yang wujud, dia semata-mata yang ada, yang tunggal. Maka yang tunggal itulah yang sebenar-benarnya yang mendengar itu. Yang tunggal itu yang sebenar-benarnya yang basor tuh. Yang tunggal itu sebenar-benarnya yang kalam itu. Yang tunggal itu yang sebenar-benarnya yang ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Siapa yang tunggal tuh? Siapa Bapak Ibu? Yang tunggal itu Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah diri yang tunggal, diri yang esa, diri yang qiyamuhu binafsihi. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, yang melihat, yang mendengar, berkata, dan hidup, melainkan yang nyata, yang wujud, yang melihat, mendengar, dan berkata itu illa ana. Itu aku, kata Allah. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Toha itu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah diri yang tunggal. Aku ini adalah diri yang ahad. Aku ini adalah diri yang qiyamuhu binafsihi. Aku ini Tuhan. Namaku itu adalah Allah. La ilaha illa. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang melihat dan mendengar. Tidak ada yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Illa ana. Melainkan yang wujud itu aku. Melainkan yang melihat, mendengar itu aku. Melainkan yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu aku. Aku cuma yang ada. Maka dirimu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang diriku. Begitu Allah berkata dengan Bapak Ibu, maka resapi di dalam hati. Inna rabbaka ahatta binas. Ini surah apa nih Bapak Ibu? Rami surah apa nih? Lupa. Lupa atau tidak tahu? Tidak tahu, bukan lupa, belum pernah disebut. Ini surat Bani Israil ayat 60. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu ahatta, meliputi binas, meliputi diri sekalian manusia. Bahasanya kalau diresapi dengan dada, aku ini, diriku ini sudah meliputi akan dirimu. Itu maksudnya tuh. Kenapa diriku ini sudah meliputi akan dirimu? Karena dirimu itu adalah bahagian diri aku. Kalaulah dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, maka dirimu itu tiada lain aku. Kalaulah dirimu itu tiada lain adalah aku, maka dirimu itu sebenar-benarnya aku itu, Tuhan. Sadari itu, pahami itu. Ini Allah suruh kita berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyira. Aku beri kamu kecerdasan rohani, aku beri kamu kecerdasan akal fikir. Aku bukakan rahasia diriku bahwa aku sudah wujud dan nyata pada dirimu, wa fi anfusikum. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa tidak kamu mau menilik, menyilau dan menyenter siapa dirimu yang sebenarnya? Kalaulah kita mau menggunakan waktu sedetik saja dengan kecerdasan rohani dan akal fikir, insya Allah Bapak Ibu mampu mengenal siapa si akmal diri yang ada pada diri Bapak Ibu. Siapa sejati diri yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu.
seakmal diri, sejati diri yang telah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu itu, dia adalah anak aku. Itu dia maksudnya. Jadi orang yang sudah paham Allah itu seakmal dirinya, orang yang telah mengerti Allah itu sejati dirinya, maka disitulah dirinya itu telah betul-betul karam. Dirinya telah betul-betul fana. Dirinya telah betul-betul faqah di dalam keesaan akan wujudnya Allah. Karam, fanahnya diri Bapak Ibu sejak mula jadinya diri Bapak Ibu itu telah fana dan karam itu. Kapan diri Bapak Ibu itu sejak mula jadinya telah fana dan karam? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu telah bernama dengan nama Allah. Sejak Allah itu bersifat qiyamu binafsihi. Ketika itu diri Bapak Ibu telah fana dan telah karam. Cuma karena kita tak mampu memandang dan menyenter akan diri kita, ketika itu pula lah kita merasa diri kita itu yang wujud di hadapan Allah. Selama kita belum kenal diri kita, selama belum terbuka akan rahasia diri kita ini. Berapa umur kita? 60 tahun, 70 tahun. Maka selama 60-70 tahun itu, selama itulah kita telah berbuat dosa di hadapan Allah. Ini yang disebut namanya najis batin. Kapan diri kita disebut najis batin? Pada saat kita tidak mengenal siapa diri ini yang sebenarnya. Ketika itu kita telah merampok hak Allah. Ini yang disebut namanya syirik. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, dia merampok hak Allah, dia berbuat ria di hadapan Allah. Maka orang yang berbuat syirik, merampok hak Allah, berbuat ria di hadapan Allah, merasa dirinya ini wujud, merasa dirinya itu hidup, merasa dirinya itu melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, najasun, mereka itu adalah najis, kata Allah. Najisnya itu yang disebut namanya najis batin. Bukan najis zahir, Bapak Ibu. Kalau najis zahir, kena darah, bisa dibersihkan dengan air yang di rumah kita. Bisa dibersihkan dengan air yang ada di masjid, di musola. Bisa dibersihkan dengan air yang mencurat dari bumi ini. Tapi kalau najis batin, Bapak Ibu, walaupun dengan 7 samudra, walaupun dibersihkan dengan 7 lautan, untuk membersihkan najis batin ini tak amuh dia, Bapak Ibu, tak bisa bersih. Lalu bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Cara membersihkannya, faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum. Bunuh dirimu, jangan jadi orang jelek. Berhentilah malam ini, saat ini, detik ini, jangan ngaku-ngaku je orang lain. Keluar kamu dari dirimu, akui di hadapan Allah bahwa dirimu itu tak pernah ada. Kalaulah kita dah akui di hadapan Allah diri kita tak pernah ada sejak mula jadinya, pada saat itulah sebenarnya kita telah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari segala yang wujud, mengesahkan Allah dari segala yang ada, mengesahkan Allah dari segala yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau kita sudah mengesahkan Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang irada dan hayat, ketika itulah diri Bapak Ibu telah bersih. Itu yang diminta Tuhan. Biar aku seorang saja yang jadi Tuhan. Biar aku Rob. Biar aku yang Khalik ini. Kamu jangan ngaku-ngaku juga lagi.
Allah itu cuma Ahad, Allah itu Esa, akulah itu. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah cuma yang Ahad, Allah cuma yang Esa, Allah cuma yang wujud, Bapak Ibu. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa. Diri Bapak Ibu ini bukan diri siapa-siapa. Diri Bapak Ibu itu bukan apa-apa. Kalaulah diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lalu siapa diri yang siapa dan apa-apa ini? Diri Bapak Ibu itu tiada lain, itu diri aku. Aku yang menamai diriku itu dengan insan. Disitulah letaknya aku bersifat jaiz. Jaiz itu maunya Allah lah tuh. Mau aku sebut namaku insan, mau aku sebut namaku adalah Muhammad, mau aku sebut namaku Adam, ya terserah aku, kata Tuhan. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Kalau Allah yang wujud, kalau Allah yang ada, maka kenalilah sebutan insan itu dalam bahasa syariat. Kenalilah sebutan insan ini dalam bahasa tarekat. Kenalilah sebutan insan itu dalam bahasa hakikat dan ma'rifat. Pasti Bapak Ibu mampu mengenal dan memandang hanya Allah lah. Dari sisi mana Bapak Ibu memandangnya? Tetap Allah, karena dia wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Ingin tahu kita siapa sebutan insan ini dalam bahasa syariat? Ini kita bukakan. Insan, Bapak Ibu, atau manusia. Insan atau manusia itu kalau dipanggil, disebut dengan sebutan bahasa syariat, maka namanya adalah hamba Allah. Sebutannya, panggilannya itu adalah hamba Allah. Jadi insan itu secara bahasa syariatnya sebutannya hamba Allah. Lalu bagaimana sebutan insan kalau dipanggil dengan bahasa tarekat? Insan itu kalau dipanggil dengan bahasa tarekat, maka insan itu disebut namanya cermin Allah atau bayang-bayang. Jadi hamba Allah dalam bahasa syariatnya, cermin Allah dalam bahasa tarekatnya. Siapa yang dikatakan hamba Allah dan cermin Allah dalam bahasa tarekat dan syariat? Itu tiada lain adalah insan nih. Lalu bagaimana pula panggilan insan dalam pandangan hakikat? Dalam pandangan hakikat, insan itu yang disebut panggilannya dengan wujud Allah atau wujudullah atau kenyataan Allah atau bahagian Allah. Tuh. Jadi wujud Allah dalam bahasa hakikat, bayang-bayang Allah, cermin Allah dalam bahasa tarikatnya, dan hamba Allah dalam bahasa syariatnya. Lalu bagaimana pula panggilan insan disebut dengan panggilan ma'rifat? Bahwa insan itu dalam panggilan ma'rifatnya, sebutan ma'rifatnya bahwa insan itu adalah Allah. Jadi Allah dalam bahasa ma'rifat, wujud Allah dalam bahasa hakikat, Allah dalam bahasa ma'rifatnya, cermin Allah dalam bahasa tarikatnya, Allah dalam bahasa ma'rifatnya, hamba Allah dalam bahasa syariatnya. Namanya banyak Bapak Ibu, tapi orangnya ini dia satu orang itu mah. Kalau memang namanya banyak, wujudnya satu, yang mau orangnya yang bernama Allah tuh nah, yang sungguh, wah, yang sebatang, wah Bapak Ibu, ya, tengok diri masing-masing, kenalah nyatu tuh Bapak Ibu, alah tarang tuh Bapak Ibu, alun dikaku kuliah, alah tereseknya,
Alun dipandang ala nyatunya Bapak Ibu. Dong maksudnya itu alun dipandang ala nyatunya, alun dicali ala jalehnya tuh Jadi jale bagaimana pula oleh Bapak Ibu lah sejale-jale itu Ndak juga nampak tuan yang nyatu yang jale itu Bapak Ibu ayolah butuh sangik mah. Itu butuh sangik. Sangat-sangat buta. Bajulah bakanaan. Ibu boleh tahu baju bakanaan? Boleh ndak? Pasti ndak tahu tuh. Baju udah dipakai. Baju udah dipakai, sarawal di kanaan juga. Ketika celana dan baju udah dipakai Bapak Ibu, perlu juga Bapak Ibu mencari-cari baju dan sarawal Kenapa tak perlu dicari-cari baju dan sarawal Bapak Ibu? Karena lah di kanaan tidak dipakai dah. Alah dipasang loh Tuh Alah jale kain itulah menjadi baju kain itu. Cari juga kain itu Kok kan kain dulu sebelum jadi baju kan kain itu. Adupan ke tukang jahit. Tiba dupan jahit di potong-potongnya, diguntingnya, dijahitnya jadi bajunya. Batanya aja ke tukang jahit itu. Pak tukang jahit, mah kain nambu yang semalam. Alah jalelah jadi bajunya, tanya aja kain itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kain pada tukang jahit tadi, tengok saya di baju. Sesungguhnya baju itulah yang kain itu yang sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi tak payah mencari Allah tuh. Kita aja mempersulit diri untuk mengenal Allah. Padahal dirimu itu aku itu. Situ letaknya aku tuh nyata. Lebih nyata daripada yang kamu lihat. Lebih nyata daripada yang kamu pahami. Aku. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena aku itu mutlak. Qiyamuhu binafsihi. Begitulah Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, mesti pada puncak musahadani. Apa yang katakan oleh Nabi itu? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ini dia. Anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu. Ingat olehmu Allah itu. Bahwa Allah yang kamu sembah, bahwa Allah yang kamu ingat itu. Ka'annaka tarahu. Sebenar-benarnya kamu dah menyaksikannya pada dirimu nih Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ingat itu betul-betul telah nyata pada diri ini. Tapi tempat memandang nyatanya tak ada kemana-mana lagi Bapak Ibu. Walaupun ini nyata, semuanya nyata. Namun kesempurnaan nyata semua yang nyata ini, tilik dan pandanglah kepada diri Bapak Ibu itu. Maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan namanya hamba Allah dalam bahasa apa tuh? Diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya cermin Allah dalam bahasa? Diri Bapak Ibu itu yang disebut wujud Allah dalam bahasa? Diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya Allah dalam bahasa? Sinilah rupanya yang disampaikan oleh Nabi. Ya, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang mencari Tuhannya keluar daripada dirinya, tak mau dia meresek dirinya, tak mau dia menyilau dirinya, tak mau dia menyentar dirinya, maka ketika itu dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Tapi siapa yang mau meninjau, menyentar, menilik ke dalam dirinya, maka disitulah dia berjumpa dengan Tuhannya. Rupanya mencari dan menemui Tuhan itu tiada lain adalah diri sendiri. Kesimpulannya, rupanya yang Bapak Ibu selama ini begadang malam awak Bapak Ibu, bangki asam urat awak buatnya tiada lain diri sendiri rupanya Bapak Ibu. Tuhan. Rupanya diri sendiri. Karena diri sendiri itulah tempat memandang secara sempurna wujud Allah itu.
Maka kenalilah diri ini. Al-insanu sirri. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Siapa yang ngomong insan itu? Kata siapa tuh? Itu kata Allah tuh. Hadis qudsi itu, insan siri. Insan itu rahasiaku. Wasiri sifati. Rahasiaku itu tuh sifatku. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, itu maksudnya bahwa insan itu sebenarnya ya aku itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itulah yang diriku. Diriku ini yang diri Allah tuh. Mana ada diri Bapak Ibu di situ? Tak ada diri Bapak Ibu di sana, yang ada diri Allah. Makanya belajar dan memahami ilmu tauhid bukan ingin menjadi Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan pula ngaku-ngaku Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan pula ingin merampok hak Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan pula ingin menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan. Tapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat itu untuk mengenal dan memahami Allah lah yang wujud. Allah lah yang hayat. Allah lah yang sama basar kalam ilmu koda irodat itu. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Allah bikulli syai'in muhit itu. Jadi tak ada di Bapak Ibu di situ. Ketika diri kita tidak ada di situ, sudah nyatalah Allah tuh Bapak Ibu. Sudah terang Allah tuh Bapak Ibu. Ya, Ustaz mau nanya. Kalau udah paham Bapak Ibu, ibu kita dari Malaysia nih ya. Udah nyata Allah tuh atau belum, Bu? Sudah terang atau belum? Kalau sudah nyata, sudah terang, sedang ngapa Allah tuh sekarang? Betul-betul nyata terang. Itu tuh tanam, jangan digeser lagi. Ini yang Ustaz maksud, ilmu sapi yang sebelum mati, sedetik sebelum pulang. Di Malaysia, di Singapura, Bapak Ibu tinggal, betul tak berjumpa Tuhan. Duduk di situ 3 jam. Alah sebut Tuhan di situ. Tapi tak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Tuh ingat tuh. Tak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Karena diri kita sejak mula adanya tidak pernah tak ada. Kalau diri kita sejak mula adanya tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Karena Allah yang kita sebut itu sudah kita kenali. Allah yang kita sebut yang sudah kita kenali itu tiada lain itu yang ibu bilang tadi itu. Nih, pegang tuh, Bu. Ya. Jadi kalau bapak-bapak kalau lah kenal Tuhan kok mati-matilah leh. Jangan takut yo mati leh. Begitu mestinya iman tuh. Makanya pengenalan diri kepada Allah, penyaksian diri Bapak Ibu kepada Allah, musahadanya diri Bapak Ibu kepada Allah itu bukan kata orang, bukan kata si A, bukan kata si B, tapi kata ini yang di dalam nih yang di dalam nih yang ngomong innani anallah la maujud bil haqqi illallah. Itu dia di dalamnya ngomong. Itu yang puncak iman isbatul yakin. Iman yang hakul yakin. Iman yang kamil. Ya, tidak akan bisa dirubah keyakinan Bapak Ibu lagi. Karena Bapak Ibu tingkat imannya sudah isbat. Ya, sudah kamil. Tak ragu dan nggak bimbang itu. Lihatlah namanya. Siapa namanya Bilal tuh? Bilal bin Rabah. Ketika diletakkan batu besar di dadanya, disuruh dia berbaring, menelentang, diletakkan batu besar di dadanya.
Lalu apa yang dia bilang? Ahad, ahad, ahad. Walaupun dia adalah budak yang dikuasai oleh majikannya, tapi ruhaninya, jiwanya, imannya tidak bisa tuannya merampoknya. Ahad, ahad, aku Allah, aku Allah. Makanya ahad itu ada berapa huruf tuh Ibu? Apa tuh? Yang pertama? 2, 3. Itu yang disebutnya ahad, ahad, ahad. Alif itu maknanya Allah, ha itu artinya Muhammad, dal itu artinya Adam. Apa maknanya itu? Ya. Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, aku yang menanggungnya. Ahad, aku, tidak ada yang lain. Namun keimanan yang sudah sabit, keimanan yang sudah isbat, keimanan yang kamil, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal bin Rabah itu diletakkan, disiksa oleh majikannya batu besar, ketika itulah Bilal bin Rabah itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dimerdekakannya. Itu dia. Tuh. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, pegang itu. Ini yang membuat hati Ustadz itu tersentuh Bapak Ibu. Mau lihat anak Palestina, walaupun negeri kami ini padam, tak ada listrik, tak ada air, tak ada makanan, semuanya terputus. Hubungan internetnya semuanya terputus, tapi hubungan aku dengan Allah tak pernah terputus. Ruhani aku dengan Allah tak pernah padam. Itulah dia memegang kalimat ahad ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Rumah boleh hancur, listrik boleh terputus, makanan boleh terputus, air boleh terputus, gelap semuanya. Tapi hubungan dirinya dengan Tuhan tidak pernah terputus itu. Umur belasan tahun, begitu dahsyatnya dia mengeluarkan kalimat tauhid yang muncul karena isbatul yakin. Makanya mereka itu mati, matinya itu badannya bau minyak kasturi. Harum Bapak Ibu. Sedangkan tubuhnya itu tidak diminyaki. Begitulah orang yang telah syahid. Syahid itu Bapak Ibu orang yang telah menyaksikan Allah. Sempurna wujudnya nyata pada dirinya. Lalu dia berpegang di situ. Itu yang syahid, menyaksikan kewujudan Allah yang nyata dan sempurna pada diri. Ini yang mesti dipahami. Jadi kemana-mana bawa diri Tuhan tuh. Kemana-mana bawa Allah tuh. Jangan kemana-mana bawa nafsu. Jangan kemana-mana bawa diri. Kalau kita kemana-mana bawa nafsu, bawa diri, sepanjang perjalanan hidup kita membawa diri dan membawa nafsu, sepanjang itu pula lah banyaknya dosa kita. Sepanjang hayat di kandung balam itu bagados namanya. Lihat tuh bagados? Bagalimang doso. Wah. Situ duduknya wujudu kazanbun. Nih. Wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Itu adalah najis. Tuh dia. Tuh. Ini maqam musyahadah. Kalau dah duduk pada maqam musyahadah, dari maqam musyahadah ini naik dia kepada maqam mukasafah. Duduk mukasafah dia. Mukasafah itu dah terbuka tirai Bapak Ibu namanya. Tak ada penghalang lagi itu, tak ada tabir lagi namanya. Sudah jelas sejelas-jelasnya, sudah terang seterang-terangnya, sudah nyata senyata-nyatanya, telah wujud sewujud-wujudnya. Itu yang mukasafah. Yang tak berjarak lagi. Tidak ada lagi bahasa jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Betul-betul jauhnya udah di Malaysia, dekatnya ada duduk dan bersalaman. Tuh dia mukasafah tuh. Jauhnya ada di Kampar, jauhnya tuh
Udah dikubang, dekatnya dah duduk, dah bersalaman. Tuh yang muka sapa, tak berjarak. Kalaulah sudah muka sapa, Bapak Ibu, muka sapa inilah sebenarnya yang menghantarkan Bapak Ibu itu kepada mahabbah. Mahabbah tuh. Barulah ada kerinduan di situ. Baru adalah bermanja-manja di situ. Kalau sudah sampai kepada maka mahabbah, dari mahabbah itulah menghantarkan namanya zuk atau zauk, yang rasa tuh, ya rasa tuh. Kalau sudah muncul namanya zauk atau rasa, dari zuk itulah munculnya nikmat. Nikmat. Jadi untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan zauk, untuk mendapatkan mahabbah, mesti mukasyafah. Untuk mendapatkan mukasyafah, mesti musyahadah. Untuk mendapatkan musyahadah, mesti mati. Itu jalannya mati. Kalau sudah mati, barulah diberi gelar almarhum dan almarhumah. Jadi Bapak Ibu ini dah boleh Ustaz panggil dengan panggilan almarhum dan almarhumah. Dia awal mati loh Ustaz. Iya, orang yang mati yang bergelar almarhum dan almarhumah. Orang yang hidup merasa diri almalun. Jadi Bapak Ibu panggilannya yang mau dipanggil yang mana? Almalun atau almarhum? Almarhum kan? Kalau almarhum itulah mati itu Bapak Ibu. Itu yang maksud mati sebelum ajal sampai, mati sebelum habisnya usia umur, mati di dalam hidup. Itu dia mati makna hakikat tuh. Makanya tak ditanya-tanya Bapak Ibu nanti oleh malaikat lah. Kan ditanya, tiap malam minggu je menangis ji Tuhan mah. Boleh tanya malaikat lah. Kalau tidak, Rasulullah bisa. Cuba mana lah. Kau ditanya-tanya Bapak Ibu oleh malaikat, kau nanya balik kata tanya Ustaz. Kita ni jadi saksi bagi diri kita masing-masing. Lagi jemaah kita ni kalau Ustaz mati lebih dulu daripada Bapak, memang Ustaz dah mati lebih dulu. Tengok mereka semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mati lebih dulu, Ustaz lo jadi saksi itu. Babaun tak? Kalau babaun alun itu dah. Itu mesti ditanam di sini. Makanya mengaji itu betul-betul dengan yakin. Yakin itu dari mana munculnya? Yakin itu datangnya daripada Allah. Allah yang menanamkan nur rahasia dirinya ke dalam Bapak Ibu tuh. Itu dia. Ketika Allah dah tanamkan nur rahasia dirinya ke dalam hatinya Bapak Ibu, disitulah munculnya yakin. Al-yakin la yuzalu bisak. Keyakinan yang sudah tertanam di dalam dada Bapak Ibu tak bisa dicabut, tak bisa dihilangkan dengan sifat was-was dan ragu-ragu. Itu yang isbat tuh. Maka akuilah malam kau. Kalau lu mengaku mati, akui malam kau mati. Mati di depan Allah. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Jadi menyabilah haula tu jangan sangat kose Bapak Ibu. Boleh tak sangat kosenya? Nak masuk ke dalam doh. La haula tu betul-betul masuk dia ke dalam tu. Enggak adul diri itu alam mati. Kalau Bapak Ibu dah paham, sudah bisa meletakkan makna la haula wala quwata illa di dalam rahasia hakikat diri, sudah benar-benar mati Bapak Ibu, maka kesempurnaan matinya Bapak Ibu itu disitulah letaknya hidup itu. Kesempurnaan matinya Bapak Ibu itu, kesempurnaan matinya disitulah letaknya hayat tuh hidup tuh. Kesempurnaan tiada tuh ya ada. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kudrat dan iradah.
Kalaulah kesempurnaan tiada itu wujud, kesempurnaan mati itu hidup, siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang melihat, siapa yang mendengar? Yang wujud, yang hidup, melihat dan mendengar itu aku. Aku itu yang aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya. Aku cuma yang ada. Itu kesempurnaannya tuh. Pegang tuh Bapak Ibu, itu udah musyahadah namanya tuh nih. Jadi imannya Bapak Ibu tidak lagi sebatas iqrarun bilisan. Imannya Bapak Ibu tidak lagi sebatas tasdiqu bil qalbi. Imannya Bapak Ibu tidak lagi sebatas wal amalu bil arkan. Tapi imannya Bapak Ibu itu sudah biruqyatillah. Nah, tuh menyaksikan Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas kepada sahabat-sahabatnya ketika beliau mendengar ucapan Rasul. Kalian jangan aneh, kalian jangan heran kalau Allah telah menitipkan sifat Khalilullah itu kepada Nabi Ibrahim. Jangan kita heran, kata Ibnu Abbas, kalau Allah sudah menitipkan sifat Kalamullah itu pada Musa. Dan jangan kalian heran kalau Allah telah menitipkan sifat ruqyah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya. Kalaulah sifat ruqyah melihat Allah, menyaksikan Allah, telah dipertaruhkan, telah dititipkan kepada Rasulullah, kita ini umatnya mesti mampu memahami akan rahasia diri Rasulullah yang wujud dan nyata pada diri baginda Nabi dan pada diri umatnya Nabi kita ini. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada dirimu seorang Rasul dari dirimu sendiri. Siapa Rasul? Rasul itulah yang dikatakan utusan Allah. Siapa utusan Allah? Utusan Allah itu ya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itulah sebenarnya min ibadi juz'an, bahagian daripada diriku. Kalaulah Muhammad itu bahagian daripada diriku, yaitu Allah, Muhammad itu aku, itu kata Allah. Disitulah kita bisa mengenal dan memahami, akan menyaksikan Allah sebagaimana baginda Rasul telah menyaksikan Allah. Maka kita ini sebagai umatnya menjadi uswah dan contoh kepada beliau. Makanya perjalanan Mi'raj Rasul bukan hanya untuk khusus beliau seorang saja Bapak Ibu. Perjalanan Mi'raj Rasul menyaksikan Allah adalah sebagai contoh dan teladan bagi umatnya. Untuk kita umat mesti bisa bermi'raj setiap saat dan setiap detiknya sampai habisnya usia umur kita ini. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, wahai Ibnu Abbas, hal ro'a Muhammadun Rabbahu? Wahai Ibnu Abbas, apakah Nabi Muhammad itu melihat Rabbnya? Apa kata Ibnu Abbas? Qala na'am. Betul, Nabi Muhammad itu telah melihat Rabbnya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad melihat Rabbnya? Nabi Muhammad melihat Rabbnya itu adalah ayyana. Melihat Rabbnya itu betul-betul nyata, terang dan senyata-nyatanya. Bagaimana cara Nabi melihat Rabbnya itu nyata, terang dan senyata-nyatanya? Disitulah Nabi itu memunculkan rasa kesadaran yang tinggi pada dirinya. Ketika dia telah menyadari dirinya sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tidak ada, yang adanya Allah, maka ketika itulah dia telah menyaksikan Allah itu telah sempurna pada dirinya. Maka ketika itulah Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa menyaksikan aku ini, sudah sama kamu menyaksikan Allah. Karena aku ini Ahmad Bilal Min. Nah, ini makanya ketika ditanyakan kepada Rasul, atadri man ana? Siapa aku ini yang sebenarnya, kata Rasul? Maka beliau menjawab, ana Ahmad. Ahmad Bilal Min.
Aku ini adalah Ahmad, tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad ini Bapak Ibu dihilangkan huruf mimnya apa tuh? Ahad. Siapa Ahad itu? Ahad itu Allah. Kalau yang Ahad itu Allah, maka dirinya itulah rahasia Allah. Kalaulah dirinya itu rahasia Allah itu tiada lain adalah diri Allah. Disitulah Nabi mengatakan, man ro'ani faqad ro'aul haq, siapa yang telah menyaksikan diriku zahir dan batin, udah samalah dia menyaksikan akan Allah. Karena aku ini adalah tajalli, bahagian diri Tuhan itu sendiri. Tajalli min tajalliyatallah, min ibadihi juz'in. Kita ini kenyataan daripada nyatanya wujud Tuhan. Ini yang diri kita Bapak Ibu. Nah, sama contohnya Bapak Ibu, ini namanya kita anggaplah ember. Nah, kita ambil air di sumur tuh, di keran tuh, di sumur, lalu kita bawa di sini. Samakah air yang di sumur itu dengan air yang kita ambil nih Bapak Ibu? Samakah air yang ada di baskom ini, di gelas ini, di ember ini dengan air yang ada di sumur itu? Sama. Maka kalau sama, maka air yang ada di dalam air minum kita ini, inilah bahagian daripada air yang ada di sana. Itu maknanya. Dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Sebutannya saja dua, tapi hakikat dirinya satu. Itu Ahad itu. Maka kenalilah sebutan itu, supaya kita tak takicu di nantarang. Sebutan aku hamba Allah, sebutan aku cermin Allah, sebutan aku wujud Allah. Hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah, itu aku juga tuh. Itu yang dimaksud min ibadi juz'an. Makanya untuk memudahkan pemahaman Bapak Ibu untuk mengenal dan menyaksikan Allah, orang-orang kasab, orang-orang arif bila membuat suatu rumusan untuk diri kita ini. Suhudul kasro fil wahdah. Ini suhudul kasro fil, suhudul wahdah fil. Apa maknanya suhudul kasro fil wahdah? Pandang yang banyak pada yang satu. Suhudul wahdah fil kasro, pandang yang satu pada yang banyak. Ini yang mesti mampu kita meniliknya dengan rasanya, dengan hati. Suhudul kasro fil wahda, pandang yang banyak pada yang satu. Pandang segala sesuatu ini, pandang segala yang wujud, pandang segala yang ada, bahwa segala yang wujud, segala yang ada, segala sesuatu itu tiada lain kenyataan daripada diriku. Tuh dia. Itu bahasa hakikat tuh Ustaz pakai. Segala yang ada, segala yang banyak, segala sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang akan wujud diriku. Kalau bahasa ma'rifat, segala sesuatu, segala yang ada, segala yang banyak itu tiada adalah aku. Itu memahaminya tuh. Suhudul kasro fil wahda. Pandang lagi, suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu tampak yang banyak. Maksudnya, pandanglah Allah itu tampak yang banyak. Apa maknanya? Pandang Allah itu tampak yang banyak, bahwa Allah itulah yang sebenar-benarnya, yang telah nyata pada segala yang ada ini. Allah itulah yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda dari segala yang ada ini. Itu yang mesti dilakukan, namanya tarki wa tanazul, tanazul wa tarki itu. Ini perjalanan ruhani Bapak Ibu mesti mampu menyilau dan menyenter bahwa Allah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya wujudnya Allah itu. Nah, kalau tak juga mampu kita di situ Bapak Ibu, turun sajalah kepada makom yang kedua. Makom yang kedua ini yang sebut namanya makom muraqabah. Maka muraqabah itu walaupun belum sampai kita menyaksikan Allah itu, masih ada penghalangnya. Namun Bapak Ibu yakin tak Allah itu wujud?
Yakin. Kalau yakin halal tuh. Tak perlu itu. Ya kalau udah yakin cukup di situ. Sebab apa kata Allah? Kalau kamu sudah yakin dengan aku, Allah bukakan rahasia dirinya. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubak fisajidin. Aku senantiasa melihat dan menyaksikan akan dirimu pada saat engkau berdiri, engkau ruku, engkau itidal, engkau sujud, engkau duduk, aku menyaksikannya. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Tuh. Nah, kalau udah yakin, kenapa di mana ada kamu, di situ ada aku? Pada saat engkau memandang, itu ada aku. Pada saat engkau berpikir, di situ ada aku. Kalau kita ada yakin, Allah itu wujud, Allah itu ada, Dia beserta kita di mana saja kita berada, maka terjagalah namanya hati kita, terjaga ruhani kita, sehingga kita betul-betul hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, sehat bersama Allah, sakit bersama Allah. Itu udah yakin tuh. Ini aja udah mantap betul. Tapi kalau indah yo baru ayo nak dapet ustaz dok rabat penyampen ndak yo bisa gitu. Itu yang Allah bilang, fa may yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang telah aku berikan ke dalam dirinya sifat musyahadah dan sifat muraqabah, fa huwal muhtadi, maka dialah bisa menyaksikan aku, dialah bisa merasakan kehadiran aku pada dirinya. Tapi siapa yang tidak aku berikan kepada dirinya musyahadah dan muraqabah, falan tajidalahu waliyan mursyida, kemanapun dia mencari wali mursyid, ya, kepada kiai, ongku, habib dan lain sebagainya, maka dia tidak akan pernah bisa menemui akan aku, karena wali mursyid itu tiadalah aku, bukan khalifah. Itu mesti pahami. Wali mursyid itu Allah, bukan ongku, bukan tuan imam, tapi aku, kata Allah, karena aku yang wujud itu. Inilah Bapak Ibu makomnya kita di dalam hidup ini. Jangan kita itu jalan di tempat dalam mengimani Tuhan. Betul-betul kita bersemangat untuk mencari akan rahasia diri yang sebenar-benarnya ini. Pasti Bapak Ibu akan menemui akan rahasia diri sejati itu. Karena ini jawaban Tuhan. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika katahan pamulaki. Wahai jantung hatiku, wahai rahasia diriku, wahai bahagian diriku, innaka kadihun rabbika katahan pamulaki. Kamu sudah bersungguh-sungguh, kamu sudah bekerja keras. Siapa dirimu sebenarnya? Pasti suatu saat kamu akan tahu siapa dirimu. Kenapa? Karena aku yang memperkenalkan diriku kepada dirimu. Kalau Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, di saat itulah Bapak Ibu bisa mengenal akan Tuhan. Kalau Nabi menghantarkan ilmu ma'rifatullah kepada sahabatnya 13 tahun, Bapak Ibu malam ini dihantarkan kaji ma'rifatullah 3 jam. Selesainya tuh mah. Kalau nyatu tuh Bapak Ibu, ini yang ditanam. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kepahaman. Ya, selama kita duduk beberapa jam di sini, betul-betul sudah nyata wujud Allah itu seterang-terangnya daripada nyata dan terangnya diri kita yang ada pada diri kita ini. Karena diri kita ini, inilah nyatanya diri Allah. Oleh karena itu, jangan dicari-cari juga Tuhan itu lagi. Karena Tuhan itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Jangan dicari-cari juga baju itu, karena baju itu sudah dipakai. Jangan dicari-cari juga celana itu, celana telah dipakai. Jangan dicari-cari juga tangan itu, tangan kaki ini ya, karena tangan dan kaki itu sudah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu sendiri. Sekarang nikmati sajalah Bapak Ibu. Kok panek mau jual, kok lapar makan, kok ayu minum, kok sudah mengaji pulangnya oleh. Itu saja itu Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.